Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah surga istri itu ada pada suami. Kemudian surga suami itu ada pada ibunya. Jadi nggak balik lagi ya. Biasanya kan kalau misal suatu hal yang sifatnya berpasangan itu saling menguntungkan dari satu arah ke saling menguntungkan satu sama lain. Jadi dia kalau misal istri itu surganya di suami, berarti suami surganya di istri. Nah, ternyata secara praktek menurut pandangan syariat itu tidak. Kenapa tidak? Karena begitulah syariat ya. Pernah kami sampaikan, ibu-ibu sekalian kadang merasa ada syariat yang membebani ibu-ibu. Ya, membebani seorang istri seolah timpang antara hak seorang istri dan hak seorang suami. Padahal nanti kalau ibu-ibu sudah punya anak, surganya anaknya ibu-ibu yang laki-laki ya spesifik di sini maka ada di diri ibu-ibu sekalian. Sebenarnya itu akan terus menurun. Nah, kita sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya, karena surga istri atau ada di suaminya. Nah, ini akan kita bahas kembali secara rinci kenapa sih kok surganya istri itu ada di suami. Baik, ana buka dengan penjelasan sedikit saja tentang sifat dasar wanita. Sifat dasar wanita secara khalqiyah ya, ibu-ibu sekalian, itu memang agak kompleks kalau misal didefinisikan ya. Mungkin Anda udah pernah cerita juga, ada salah seorang murid dari Ustaz ya, pernah cerita ke Ana. Ustaz Ana itu pernah beli buku yang membahas tentang wanita. Bukunya itu ada 9 jilid. Pembahasannya itu cuma satu karakter wanita. Saking sulitnya membahasakan bagaimana sih karakter inti dari wanita. Cuma di syariat itu ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat dasar wanita yang memang secara kenyataan ya itu seperti itu. Jadi misal contoh, wanita itu sebenarnya memiliki sifat yang keras sekaligus rapuh ya. Kemudian memiliki sifat dasar yang lembut dan ingin melayani. Itu sifat dasar wanita. Sebenarnya enggak spesifik seperti itu, cuma kalau misal dilihat dari keumuman dalil, wanita itu seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, memang secara literal itu memiliki rasa ingin dilindungi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Nanti kita akan bahas. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Istausu bin nisa." Nasihatilah wanita. Sungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Jika engkau ingin luruskan, maka dia akan patah. Istausu bin nisa, nasihatilah wanita. Nah, ini kan gambaran betapa wanita itu sebenarnya dia itu melindungi kuat, tapi sekaligus rapuh. Nah, tulang rusuk itu kan kelihatannya rapuh, tapi dia yang melindungi organ-organ dalam tubuh kita. Makanya secara tidak langsung sebenarnya wanita itu adalah tameng bagi laki-laki. Juga ada sisi pelindungnya wanita. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kalau misal mau dilurusin dia patah. Kalau didiemin dia tetap bengkok. Terus gimana dong? Istausu bin nisa. Maka hendaklah kalian menasihati wanita. Jadi wanita itu yang pertama dia rapuh sekaligus kuat sekaligus rapuh. Itu wanita. Kemudian wanita secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah menciptakan bagi kalian itu pasangan-pasangan bagi kalian, litaskunu ilaiha, untuk kembali bersandar kepadanya. Ya. Para ulama tafsir, salah satunya Imam Al-Baghawi mengatakan, maksud dari azwajan litaskunu ilaiha dalam ayat ini adalah Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha, untuk tempat bersandarnya Adam. Nah, itu wanita. Makanya
surga istri itu ada di suami, karena wanita itu adalah tempat bersandarnya laki-laki. Maka dari itu wanita itu harus mentaati laki-laki. Seorang istri harus mentaati suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu adalah pelindung bagi wanita, pelindung, pendidik, pengayom, pemberi nafkah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan di antara kalian atau di antara mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan nafkah yang harus dikeluarkan dari harta laki-laki atau harta suami. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang solehah, yang dilindungi oleh laki-laki, mereka itu solehat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitat, taat, hafizat, menjaga kehormatan mereka, lil ghaibi, menjaga kehormatan mereka, menjaga kehormatan suami mereka, lil ghaibi, saat suami tidak ada, bima hafizallah, yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk jaga. Jadi kita sebagai seorang laki-laki, ya, ibu-ibu sebagai seorang perempuan yang akan menjadi istri, ya, sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu. Nah, sekarang spesifiknya ibu-ibu ini menjadi istri. Tugas pertama ibu-ibu adalah merelakan dan mengabdikan diri ibu-ibu sekalian untuk suami. Nah, di situ letak kenapa kok dibilang ridho Allah itu ada di ridho suami. Jadi surganya itu pindah dari ibunya ke suaminya, ini khusus untuk istri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang di situlah meletakkan keagungan seorang istri. Jadi taat kepada suami itu sifatnya mutlak kecuali yang dilarang oleh syariat. Jadi la maksiata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Apapun yang diinginkan oleh suami untuk mendapatkan ridhonya, maka bagi istri wajib untuk melaksanakannya atau untuk melakukannya. Bahkan untuk hal yang sifatnya kecil saja, ya, ibu-ibu itu wajib melakukan apa keinginan suami. Ya, misal di atas yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang wajib lagi, yaitu taat kepada suami. Maka saat ada hal yang sunnah itu diintervensi oleh kewajiban taat kepada suami, wajib mentaati suami. Misal ketika ibu-ibu sekalian puasa sunnah, terus disuruh batalin sama suami karena suami pengen diajak makan, diterusin puasanya atau dibatalin ibu-ibu? Dibatalin. Saking dahsyatnya kita harus taat sama suami. Baik. Anda akan bawakan hadis bagaimana Nabi SAW itu merunut kewajiban-kewajiban seorang perempuan yang muaranya itu taat kepada suami. Setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah nabinya, kemudian suami. Nabi SAW bersabda, nih terkenal sekali hadisnya, apabila seorang wanita itu diperbolehkan sujud kepada makhluk, maka dia diperintahkan bersujud untuk suaminya. Tapi kan sujud itu nggak boleh, ya, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, itu seandainya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Albani, Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jadi, kalau misalkan wanita itu sholat 5 waktu, jadi tidak ditinggalkan, sholatnya tepat waktu, tidak lalai dalam masalah sholat. Wa shamat syahraha, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya, ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka hendaklah engkau masuk surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ini khusus nih wanita nih. Kalau laki-laki kan tergantung nih, dia mau dari bab royan berarti puasa, bab ini berarti ini, bab ini berarti ini. Tapi kalau perempuan, dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia menjaga kehormatannya, muaranya dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga terserah mau pintu yang mana aja. Nah, taat kepada suami memang setinggi itu derajatnya ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu tanya, kenapa kok gitu, San? Kita harus menjunjung tinggi emansipasi, harus equal, harus sama dong. Suami taat juga nanti sama istri. Enggak. Jawaban resminya semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya memang karena secara asal wanita itu melayani.
laki-laki itu dilayani. Memang seperti itu. Mungkin sering kita lihat ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Kalau misal ada keluarga yang di dalamnya itu didominasi oleh istrinya, biasanya keluarganya itu akan rawan cekcok. Atau secara diam-diam suaminya akan berkhianat kepada istrinya. Kenapa? Karena rumah tangga itu akan langgeng, ya, akan berjalan lurus sesuai dengan pandangan syariat saat hanya memiliki satu pemimpin. Dan pemimpin itu jatuh di laki-laki. Karena wanita itu kan tadi rapuh ya, hatinya yang kena. Jadi kalau misalkan berpikir atau memutuskan sesuatu itu lebih condong ke hati daripada ke nalar. Nah makanya kalau saling melengkapi ya. Lembutnya perempuan itu mengimbangi keras dan rasionalnya laki-laki. Jadi ibu-ibu sekalian kan lembut, kemudian berpikir menggunakan hati. Laki-laki sangat rasional dan keras. Jadi saling melengkapi. Kalau misalkan ada hal yang terlalu tegang dan rasional sifatnya, maka perempuan akan masuk di sana dengan hatinya. Nah, itu ata'at zaujaha. Jadi setelah melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatan dirinya, para wanita, para istri itu bisa masuk surga karena taat kepada suaminya. Nah, begitu juga suami ini sering Anda sampaikan ya ibu-ibu sekalian, bukan hanya dari satu sisi saja. Istri memang wajib taat kepada suami. Dengan itu insya Allah istri akan mendapatkan surga. Tapi suami saat ingin mendapatkan surga juga salah satu caranya adalah dengan meratukan istri. Jadi istri itu memang harus diberi fasilitas. Nah ini untuk bapak-bapak ya yang sudah punya istri. Jangan cuma nuntut istri aja yang taat kepada suami, tapi suami juga harus sadar diri. Jadi kalau misalkan mau keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, apapun keinginan kita dituruti oleh suami, penuhi kebutuhan istri, mau apapun yang diinginkan asal punya kasih dia. Memang gitu caranya, ya. Baik. Misal ibu-ibu sekalian itu membutuhkan perawatan diri, suami modalin, asal untuk suami. Ya, istri pengen ke sini, istri pengen ke situ, asal itu tidak melanggar syariat, suami penuhi. Nah, kalau misal istri sudah dipenuhi keinginannya, maka effortnya untuk taat itu sangat mudah. Ya, disuruh ini, disuruh itu, insya Allah gampang sekali. Nah, itu memang dari dua arah, itu harus dari dua sisi. Baik. Kemudian secara spesifik ya, itu kan tadi secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memerintahkan kita atau memerintahkan ibu-ibu sekalian sebagai seorang istri untuk taat kepada suami karena itulah jalannya untuk menuju surga. Nah sekarang secara spesifik Nabi SAW itu menjelaskan bahwasanya ridha Allah Subhanahu Wa Taala letaknya di ridha suami bagi para istri. Secara umum Nabi SAW bersabda ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Berarti itu untuk keumuman makhluk. Jadi mau perempuan, mau laki-laki, secara umum ridhonya ada di orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ridho, maka Allah Subhanahu wa taala ridho tentu saja dalam hal kebaikan. Nah, di sini Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau mengatakan ayyama imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ini dahsyat kali. Jadi seorang wanita apabila ia meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Coba. Jadi ibu-ibu sekalian, membuat suami itu ridho, kemudian suami sayang kepada ibu-ibu sekalian, sehingga ibu-ibu mati dalam keadaan suami itu ridho dengan apa yang ibu-ibu lakukan ketika hidup, maka ibu masuk surga. Itu kan wow sekali itu. Ya, bagaimana kita harus mentaati suami, atau bukan kita, ibu-ibu nih agak keselak nih kalau ngomong kita. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau misal mentaati suami, mencari ridho suami, menggapai ridho suami, menjadi wanita yang terbaik, maka ibu-ibu akan mendapatkan surga insya Allah. Jadi asal suami masih gini bu, kan tadi sempat Anda bilang, ketaatan istri itu sifatnya mutlak dalam hal apapun asal tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misal suami ngomong tidak, berarti tidak. Kalau suami ngomong iya, berarti masih ada ruang. Memang seperti itu, ibu-ibu sekalian. Baik. Misal contoh, mungkin ini udah pernah kami ceritakan ya, ibu-ibu sekalian. Jika ada hal yang tidak diridhoi oleh suami dan itu berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga, biasanya akan diakhiri dengan keburukan. Ada kisah
Satu orang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian mereka jadi suami istri. Laki-laki bekerja, istrinya tidak. Ketika laki-lakinya saja yang bekerja, itu keluarga sebenarnya sudah cukup, tapi ngepas. Ya nabung bisa, tapi nabung sedikit aja. Nah istrinya pengen keuangan rumah tangga itu maju. Istrinya minta izin ke suaminya untuk bekerja. Suaminya awalnya tidak ridho, ya. Tapi didesak sama istrinya, banyak argumentasi. Suami tetap tidak ridho, kerja, anak aja yang kerja. Nanti di rumah sama anak-anak, khusus untuk mengasuh anak-anak dan mengurus suami. Tapi istrinya meyakinkan, yakin ini kalau misalkan anak kerja, nanti keluarga kita begini, kita bisa tabungan, kita bisa bikin tabungan untuk anak, tabungan masa depan dan yang lainnya. Akhirnya dengan setengah hati suaminya ngeridhoi. Setelah istrinya kerja, ternyata dia terbuai dengan pekerjaannya, kemudian mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari suaminya. Suami merasa atau istri merasa lebih tinggi daripada suaminya. Terjadilah mulai perpecahan. Saat suami memerintah, merasa lebih punya merasa lebih punya power, perintahnya tidak dijalankan. Ya, lama kelamaan karena ada ikhtilat antara perempuan dan laki-laki di sana, dia dibonceng sama teman kerjanya. Lama-lama dia minta cerai karena mau menikah sama teman kerjanya. Nah ini kan diawali dengan ketidakridhoan seorang suami. Jadi yang ibu-ibu benar-benar harus tandai dalam hidup ibu-ibu sekalian sebagai seorang istri, ya, adalah ridho suami nomor 1, baru ridho orang tua nomor 2. Itu sebagai istri. Memang itu tingkatannya, tapi kita tetap harus berbakti kepada orang tua secara maksimal juga. Cuma ridho suami itu ada di atasnya. Baik, salah satu caranya untuk ibu-ibu sekalian, mungkin ini Anda belum sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ibu-ibu itu selain mendapatkan ridho suami, juga benar-benar harus pandai menjaga hati suami. Terkadang ada seorang laki-laki yang dia marahnya itu di dalam, tidak dikeluarin. Sekali dikeluarin, benyah memberarakan kejang. Sekali dikeluarin itu kayak hancur semuanya, berantakan. Ya, kadang laki-laki seperti itu. Maka jaga perasaan laki-laki, 1 dengan perbuatan, 2 dengan diskusi dan dialog. Kita kalau misalkan udah menikah, ruang dialog itu terbuka sangat luas sekali. Bahkan omongan kita yang tidak penting lebih banyak daripada omongan kita yang penting, dan itu berpahala saat ingin membahagiakan suami, saat ingin membahagiakan istri. Yang pertama, kelakuan. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai membanding-bandingkan suami ibu-ibu dengan suami orang lain di luar. Jangan sekali-kali memuji suami orang lain di depan suami ibu-ibu sekalian. Itu rasanya sakit sekali. Misal contoh, ada suami tetangga atau suami saudara yang menurut ibu-ibu itu ideal sekali jadi suami. Terus ibu ngomong ke suami ibu-ibu, "Bi, lihat suaminya fulanah itu setiap bulan bisa jalan-jalan, ngajak istri dan anak-anaknya makan-makan. Bisa nggak Abi kayak gitu? Bisa benyah kameranya gitu." Bisa, ya Allah karim. Bu ibu sekalian, membandingkan satu hal dengan hal yang lain, pepatah yang sering kami sampaikan, the grass will always be greener in the other side. Jadi rumput tetangga akan lebih hijau. Rumput tetangga. Kalau ibu-ibu lihat suami tetangga beli mobil baru, beli motor baru, kayaknya hidup ibu-ibu itu tersiksa sekali dengan hanya motor listrik aja, atau sepeda listrik aja. Padahal kalau misal ibu-ibu syukur, qanaah, dapat ridho dari suami, maka rezeki akan ditambah. Kenapa Ana katakan seperti ini? Karena banyak sekali teman-teman yang seumuran sama Ana, ya, 30-an tahun, itu cerita, kelihatan udah tua ya. Yang 30-an tahun itu cerita, istri Ana sering sekali ngebandingin Ana sama fulan. Sakit sekali rasanya hati Ana. Kenapa kan ente kasih tahu? Kalau Ana kasih tahu ntar dia marah. Tuh, coba. Di balik rumah tangga yang sebenarnya adem ayam yang kelihatannya ngalah-ngalah aja, ada sakit yang dipendam tuh suami tuh ibu-ibu. Sakit yang berdarah. Sakit yang tidak berdarah, ya. Padahal sing tabrakan tapi merasa kecelakaan. Nah itu kan yang harus ibu katakan. Sama juga suami juga seperti itu. Jangan pernah membandingkan istri dengan istri orang lain. Biasanya kita sebagai seorang pasangan, ketika membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain adalah awal dari kehancuran perasaan. Dan siapapun yang ibu bandingkan, sesungguhnya rumah tangganya juga memiliki kesulitan. Pasti itu harus hal yang harus ibu-ibu sekalian pegang. Jadi misal ada suami yang kelihatan romantis sekali di kamera sama istrinya. Itu di kamera, Bu. Di kamera, pulang ke rumah saling cekcok, Bin.
Pasti dia ada rasa cekcoknya. Nggak mungkin ada bahtera yang mengarungi samudra tidak ada menemukan ombak. Nggak mungkin, mustahil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertengkar dengan Aisyah yang harus membutuhkan penengah. Siapa? Mertuanya Abu Bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'dalun nasi, orang yang paling adil di muka bumi. Nah ini tentu saja akan terjadi di rumah tangga, tentu saja akan terjadi kesalahpahaman. Nah ini tentang suami. Ya begitulah wanita. Ini untuk bapak sekalian ya. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan wanitanya, maka sebisa mungkin seperti itu. Jadi Nabi bertengkar sama Aisyah, ada suatu kesalahpahaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah-marah sama Aisyah, kemudian tidak bentak-bentak apalagi mukul. Nyari penengah dia. Abu Bakar dijadiin penengah. Pas Abu Bakar jadi penengah, coba nih lihat lisan wanita kayak apa. Aisyah ngomongnya apa? Wahai Nabi, janganlah berkata kecuali yang benar saja. Nabi gitu banget, coba bayangkan. Ibu-ibu sekalian, akhirnya Abu Bakar marah luar biasa, nyari Aisyah mau dipukul, tapi Aisyah kembali ke pelukan Nabi SAW untuk berlindung. Itu artinya wanita memang untuk dilindungi. Tempat kembalinya adalah laki-laki. Jadi ibu-ibu sekalian cari ridho suami, karena dengan itu insya Allah ibu-ibu mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ridho Allah itu kita masuk surga. Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Taib. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, bagi perempuan hendaklah mempercantik diri, kemudian membuat dirinya itu nyaman untuk dipandang suami, untuk dicium suami, untuk disentuh suami, untuk diperintah suami, untuk diajak diskusi suami, semualah. Ya, kalau memang sudah suami itu nyaman sama istri, itu pasti pengen cepat pulang gitu rasanya. Kapan sih selesai nih? Pengen pulang. Itu tuh. Kalau misalkan udah nyaman semuanya. Kalau laki-laki udah nyaman, semuanya terpenuhi, baik itu keadaan batin dan biologisnya, maka apapun yang ibu-ibu inginkan pasti dapat. Pasti dapat insya Allah. Asal semuanya atas ridho suami. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nisa illati tasurruhu idza nazara. Sebaik-baik perempuan, dalam hal ini istri, adalah yang pertama itu indah jika dipandang. Wa tuti'uhu idza amara. Apabila diperintahkan oleh suami maka dia taati. Wa la tukhalifhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Kemudian perempuan itu tidak melanggar hal-hal yang menjadi hak suami dalam dirinya dan dalam hartanya terhadap apa yang dibenci oleh suami. Gini maksudnya. Jadi ada hal yang dibenci oleh suami. Nah, ibu-ibu itu tidak boleh melanggarnya. Baik itu untuk dirinya ataupun untuk hartanya. Jadi untuk dirinya, maksudnya untuk istrinya. Jadi laki-laki itu ridho terhadap istrinya. Jadi hal-hal yang ibu-ibu dilarang oleh suami jangan lakukan untuk ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk harta suami. Jadi harta suami yang seharusnya bukan menjadi hak ibu-ibu, jangan ibu-ibu langgar, ya. Baik. Itu cara agar menjadi wanita yang terbaik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita yang terbaik itu adalah yang menyumbangkan bahasanya yang membuat dirinya taat kepada suami. Makanya di sini kan dikatakan tasurruhu idza nazara. Jadi kalau dipandang suami itu dia indah. Kemudian tuti'uhu idza amara. Kalau suami minta atau suami nyuruh itu ditaati dan tidak melanggar apa yang diinginkan suami, baik itu yang ada pada dirinya ataupun ada yang di harta suaminya. Baik. Maka ibu-ibu sekalian, jadikanlah suami itu sebagai yang utama dalam kehidupan. Jangan sampai ibu-ibu sekalian merasa lebih tinggi atau sama dengan suami. Memang secara derajat ibu-ibu sekalian itu di dunia terlihat lebih rendah daripada suami. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu bukan lebih rendah namanya. Mulia namanya saat ibu-ibu melakukan apa yang menjadi porsi ibu-ibu sebagai seorang istri. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak setuju tentang wanita itu diperintah-perintah sama suami, istri itu terlihat lebih rendah daripada suami, apa yang namanya emansipasi ya. Jadi wanita itu digadang-gadang boleh sama kedudukannya dengan suami, padahal secara akal itu mustahil terjadi, mustahil. Mungkin nggak wanita jadi kepala keluarga, masih ada suami, masih ada anak, itu menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Secara
the law of nature itu bahasa Indonesianya apa? Sunnatullah. Jadi sunnatullah kalau misalkan laki-laki itu jadi orang yang dinafkahi, anak-anak tidak bakal punya apa ya, rasa lain gitu rasanya kalau misalkan dididik sama bapak sama dididik sama ibu, karena ibu itu memang tugasnya untuk mendidik anak. Kalau misal dibalik, itu akan terjadi kekacauan, ya. Akan terjadi kekacauan. Makanya ibu-ibu sekalian memang tugasnya taat kepada suami, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu mendominasi sekali lagi, kemudian mencoba untuk memimpin rumah tangga, nah rumah tangga tuh nggak akan lurus berada di jalur syariat. Karena secara syar'i, hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara akal, sunnatullah, wanita itu memang tempatnya kembali laki-laki. Tempatnya dilindungi oleh laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian itu kan kita udah selesai. Surganya perempuan itu ada di suami. Jadi no debat lah ya. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan ada perasaan yang berkecamuk di dalam diri yang masih tidak terima, kok bisa dipindah dari orang tua ke suami, kan memang begitulah syariat. Jadi surganya ibu-ibu ada di suami. Terakhir mungkin yang sering Anda sampaikan, bahkan saat keinginan suami secara biologis itu ibu-ibu tolak, ibu-ibu dilaknat oleh malaikat dari malam sampai pagi. Sebenarnya hikmahnya bukan biologisnya, tapi masalah ketaatannya. Kalau biologis suami kapan aja mau. Tapi kalau misalkan diukur dari hikmahnya adalah ketaatan mutlak seorang istri kepada suaminya. Walaupun sedang lelah, selama masih bisa dilayani. Kalau misal tidak dilayani, dilaknat sama malaikat. Nah itu ukuran ketaatannya. Nanti ibu-ibu nanya, terus gimana Ustaz kalau misalkan kebalik? Istrinya yang pengen, terus suaminya tidak mau, apakah suaminya dilaknat juga? Nah, yang kene Mas Badrimen, dilaknat atau tidak suami? Baik. Sebagian ulama mengatakan sama ya. Kalau misalkan istri lagi pengen, suami nggak mau, ya padahal mampu, maka posisinya sama seperti dilaknatnya istri. Sebagian lain itu hanya khusus untuk istri. Tapi ini jarang sekali kayaknya terjadi. Biasanya kalau misalkan istrinya yang mau, laki-lakinya mau juga. Tapi kalau misalkan laki-lakinya mau, istrinya belum tentu. Makanya istrinya itu diperintahkan untuk taat kepada suami. Nah itu hikmahnya adalah ketaatannya. Jadi ibu-ibu paham ya, dan bisa memposisikan diri bahwasanya istri itu memang surganya di suami, gitu Bu, berdasarkan ayat, dalil yang sudah kami sampaikan tadi. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala letaknya di suami. Khusus sekali, spesifik sekali. Nabi SAW mengatakan kalau misal perempuan mati dalam keadaan suaminya ridho, dia akan masuk surga dalam hal-hal kebaikan. Baik, kemudian yang kedua. Sekarang kita bahas suami. Ini anak akan berusaha paparkan dan jelaskan seadil mungkin ya, untuk ibu-ibu sekalian yang masih menjadi istri dan ibu-ibu sekalian yang sudah menjadi seorang ibu. Suami itu surganya ada di ibunya, tapi kewajiban nafkahnya itu yang tertinggi ke istrinya. Ini anak jelaskan. Baik, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus pahami dulu bahwasanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan seorang ibu, beliau berkata kepada laki-laki. Jadi yang nanya tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku, jawaban Nabi SAW kepada laki-laki itu adalah kepada ibunya. Jadi Nabi SAW itu mengatakan ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Berarti ibunya adalah yang utama bagi dia. Ada laki-laki mau ikut perang, ditanya, masih punya ibu? Masih. Rawat ibumu. Kita nggak tahu dia punya istri atau enggak. Tapi yang ditanya sama Nabi adalah rawat ibumu. Tapi ketika kita berkeluarga, kemudian kita pisah sama ibu kita, ya, bagi yang laki-laki nih, bapak-bapak sekalian, bagi anak pribadi juga, kita tetap punya kewajiban untuk memperhatikan ibu kita secara maksimal. Tapi di ruang lingkup keluarga, istri kita yang paling berhak, ruang lingkup keluarga ini ya, istri kita yang paling berhak untuk kita nafkahi. Bukan saudara, bukan paman, ibu nomor 1, baru istri nomor 2, itu maksudnya Bu. Saat kita berkeluarga, kan kita biasanya kalau misalkan berkeluarga tuh pisah sama orang tua. Ibu itu yang utama, tapi istri itu memiliki hak tertinggi dalam masalah nafkah di ruang lingkup keluarga.
Jadi setelah ibu kemudian istri. Jadi kalau misalkan ditanya bapak-bapak sekalian itu mendahulukan yang mana, jawabannya tergantung. Tapi secara zahir memang harus terlihat lebih mendahulukan ibu. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan ada percekcokan antara istri dan ibu, nah suami memang harus bijaksana di sana. Tapi secara zahir harus lebih memihak ke ibu. Jadi gini, kalau misalkan ada bertengkar nih, kita itu lebih ngebelain ibu kita dengan tidak mengurangi hak istri kita. Kemudian di belakang layar kita harus kasih tahu istri kita, sebenarnya yang salah itu ibu atau ibu Mi, tapi karena kewajibanku untuk berbakti kepada ibuku itu lebih tinggi, maka seolah aku membela ibuku. Tapi kamu harus paham bahwasanya yang salah itu ibu. Nah, kamu harus perbaiki ini, kamu harus perbaiki itu. Makanya di zahir ya, secara ketika rapat misalkan kayak gitu, untuk menengahi antara ibu dan istri, kelihatannya memang harus condong ke ibu. Tapi kita harus ngasih pengertian ke istri. Pernah ada yang nanya, Ustaz, gimana kalau misal ibu mertua itu NPD, apa ya bahasa, NPD, narcissistic personality disorder, ya kan, mau menang sendiri, bagian kayak gitu. Kemudian kalau ada sesuatu yang kelihatannya lebih wah dari istrinya, ibu itu iri, buat yang lebih wah lagi. Nah, itu gimana kita berperilaku kepada mertua yang seperti itu? Ibu-ibu sekalian, bayangin aja ibu-ibu udah punya anak laki-laki, terus punya istri, kelihatannya anak ibu-ibu tuh lebih sayang kepada istrinya. Gimana perasaan ibu-ibu? Coba, pasti rasanya kengken nih, ragu yang ngelahirin, nah dia nih aluange, anak yang melahirkan, tapi kok dia yang didahulukan. Nah, modelnya seperti itu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi memang secara umum ibu itu lebih didahulukan. Kalau ada ibu mertua yang seperti itu, ingatlah dia adalah orang tua. Yang namanya orang tua seperti itu, yang harus kita lakukan adalah maklum, kemudian menjelaskan secara perlahan kepada orang tua kita. Baik. Di sini sampaikan bahwasanya ibu memang memiliki prioritas tertinggi dalam berbakti dan taat ya. Jadi kita sebagai laki-laki itu memang memprioritaskan ibu kita. Jadi kalau ibu kita ngomong A, istri kita ngomong B, saat kita diperintahkan untuk memilih, maka kita pilih yang A ya, sebagai namanya nasihat bagi laki-laki ya, bagi para suami. Cuma istri itu memiliki prioritas dalam hal tanggung jawab, nafkah dan perlindungan. Jadi selain kita melindungi ibu kita, 100% kita harus menafkahi dan melindungi istri kita. Bertanggung jawab atas akhlak dan perilakunya, ilmu agama dan ketaatannya. Itu tanggung jawab suami. Jadi memang suami itu harus bijak berkeputusan. Kemudian istri juga yang paling penting harus sabar dan paham bahwasanya setiap situasi itu, terutama situasi saat dalam masalah di keluarga sama ibunya, sama orang tuanya, itu benar-benar harus punya self control yang benar, self control yang yang teratur. Itu mengapa suami itu tempat surganya tempatnya ada di ibunya. Atau itu singkat aja ya, ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, ini nasihat secara umum ya untuk ibu-ibu sekalian. Kita ngaji atau duduk di majelis ilmu itu niatnya adalah memperbaiki hati kita yang harus kita perbaiki. Jadi saat kita ngaji itu yang kita dahulukan adalah keikhlasan, kemudian perubahan perilaku serta penampilan kita. Jadi Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk menuju surga. Nah, agar kita dapat menuju surga, tentu saja harus di jalan yang benar. Nah, cara kita berada di jalan yang benar adalah hijrah. Hijrah yang hakiki adalah hijrah secara penampilan dan perilaku. Dimulai dari hati. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sekalian duduk di majelis ilmu, hatinya masih rusak, jangan-jangan ada yang salah dengan duduknya ibu di sini, dengan duduknya ibu-ibu di majelis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Sungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsir dari zikir ini adalah menuntut ilmu. Jadi hati mereka tenang dan beriman dengan menuntut ilmu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan itulah hati itu menjadi tenang. Nah, itmi'nanul qalbi huwa imanul qalbi. Ketenangan hati itu adalah imannya hati. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus mendahulukan ilmu yang dapat merubah hati kita. Jadi koreksi kita atau evaluasi kita setelah menuntut ilmu itu adalah hati kita. Jadi banyak sekali dari kita mungkin penampilan itu udah oke ya. Ibu-ibu mungkin udah pakai pakaian syar'i, yang jilbabnya udah syar'i, bahkan ada yang bercadar, masya Allah. Tapi masih banyak yang ngomongin orang. Kelakuannya masih sama seperti sebelum hijrah. Kesalahan-kesalahan orang yang kecil itu dicari untuk menjelekkan orang tersebut, ya. Kemudian mendiskreditkan orang, oh dia bukan circle saya, oh dia jilbabnya bukan ini, jilbabnya bukan itu. Secara ekonomi kita kayaknya berbeda, tidak nyambung kalau ngobrol. Ya Allah. Hati ya Bu ya, yang pertama kali harus kita dahulukan saat kita menuntut ilmu. Jadi ngaji itu harusnya keluar dari majelis ilmu kita lebih baik secara perilaku dan penampilan. Tentu saja penampilan juga khususinatakum inda kulli masjid. Ayat ini mungkin khusus tapi maknanya umum. Kita harus berpenampilan syar'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat penampilan kalian, tapi melihat hati kalian. Bukan penampilan itu nggak penting, tapi kalau hati kalian sudah bagus, insya Allah penampilan kalian juga syar'i. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita berbenah diri, evaluasi. Jangan sampai kita maklum terhadap diri kita, tapi menggerutu terhadap orang. Diri kita bela, padahal kita melakukan kesalahan. Orang lain melakukan kesalahan, kita cari-cari, kita jadiin bahan ghibah. Baik, ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah SWT. Subhanallah. Pertanyaan pertama. Ini antum bacain Mas. Ana aja. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki teman yang memiliki suami hyper, sedikit-sedikit minta jatah. Teman saya sudah dalam keadaan steril, jadi bisa dibilang sudah tidak ada rasa atau nafsu. Terlebih karena usia sudah kepala 5, dan ini pernikahan yang kedua. Beliau meminta saran menurut Ustadz bagaimana baiknya untuk menasihatinya. Maksudnya menasihati siapa ini? Menasihati suaminya apa menasihati istrinya? Baik, kita ambil dari dua sisi. Steril memang mempengaruhi nafsu nggak? Nah ini sekarang Anda mau tanya sebenarnya Anda nggak tahu soalnya. Tapi kita nggak mungkin nunjuk yang nanya nih. Gini Bu, Anda nggak terlalu paham ya, apakah ketika sudah disteril itu nafsu tidak ada atau masih ada mungkin sedikit atau bagaimana entah. Kemudian masalah suami sedikit-sedikit minta jatah itu ukurannya siapa? Kita nggak tahu karena memang suami seperti itu ya, laki-laki. Sedikit-sedikit ini maksudnya sehari 6 kali apa gimana? Atau maksudnya ini kan tergantung umur ya, ibu-ibu sekalian. Kalau misalkan umurnya udah tua, 1 kali atau 2 kali sehari itu udah banyak sekali namanya. Nah itu kan sedikit-sedikit namanya menurut ibu. Tapi padahal sedikit itu, bukan sedikit-sedikit, padahal sedikit. Nah kita nggak membahas spesifik di hypernya. Karena memang laki-laki itu minta dia. Ibu-ibu sekalian harus pahami itu. Memang laki-laki itu minta. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan sudah steril, merasa tidak ada nafsu lagi, terutama sudah tua, dan ini pernikahan kedua, itulah niatnya atau hikmahnya kita membahas tentang surganya istri itu ada di suami. Jadi selama ibu-ibu bisa dan itu tidak membawa mudarat pada kesehatan dan mudarat kepada keluarga, ibu lakukan. Intinya gini Bu, kalau bisa itu kan artinya tidak bisa itu udah ada mudaratnya. Misalkan kalau tetap dilayani akan terjadi kemudaratan di diri ibu-ibu. Tapi kalau misalkan tidak ada nafsu aja masih bisa melayani, layani. Ya.
Dengan pura-pura enggak masalah. Ini serius Mas ya? Dengan pura-pura enggak masalah, Bu. Jadi kesenangan suami yang utama. Tapi ini nggak boleh berkepanjangan, ada sisi negatif juga di psikologi ibu-ibu. Emang harus didiskusikan yang seperti ini. Jadi suami juga harus paham, jangan diam aja. Jangan diam aja. Kadang kalau misal itu sudah tertahan di diri ibu-ibu terlalu lama, nah itu akan menjadi bom waktu juga. Ada depresi, ada stres, burn in namanya, Gen Z entah apa artinya. Intinya, ibu-ibu sekalian selama bisa. Nah ini kan nggak tahu nih berapa kali entah, tapi kepala 5 mungkin sekali sehari aja itu udah kerepotan ya. Tapi bismillah Bu, ibu sekalian, selama masih bisa. Ini kan bahasanya tidak ada nafsu, bukan tidak bisa melayani. Nah kalau misalkan tidak bisa melayani, lain lagi judulnya Bu, lain lagi pertanyaannya. Tapi kalau misalkan tidak ada nafsu, itu masih bisa melayani, masih bisa menerima, oke silahkan. Nah masalah hyper ini, ukurannya nggak tahu, ini mungkin bisa didiskusikan ke dokter ya, ibu-ibu sekalian. Kalau misalkan ada solusinya, entah itu untuk ibu-ibu, untuk ibu yang merasakan ini ya, teman ibu sekalian, atau suami yang merasakan ini, itu bisa didiskusikan ke ahli medis gimana sebenarnya, dan mungkin ada treatment khusus, ada olahraga khusus yang dapat mengendalikan hal ini. Tapi secara umum kalau misal suaminya minta dan bisa dilakukan, ini spesifik ya 18+, maka lakukan ibu-ibu sekalian ya. Jadi itu nasihat dari kami. Memang perspektifnya begitu. Kepala 5 masih muda lah itu, kepala 5 ibu sekalian, apalagi dengan sekarang tuh udah banyak sekali tempat-tempat olahraga, ibu-ibu bisa banyak olahraga dan yang lainnya. Itu bisa mengimbangi insyaallah. Memang begitulah ya ibu-ibu sekalian, bentuk taat kita atau bentuk taat ibu-ibu kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Tapi berdasarkan apa yang kami pelajari dari istinbat dalil, memang istri itu harus mentaati suami. Termasuk dalam hal ini salah satu inti ya dari menikah. Ya, menikah itu kan menghalalkan hal yang sebelumnya haram dan meniti keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Itu namanya menyempurnakan setengah agama. Nah, salah satu intinya adalah ini, menghalalkan yang sebelumnya haram. Makanya Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kita sebagai laki-laki memenuhi kebutuhan biologis istri kita sedekah, apalagi istri kita. Karena sedekah itu sifatnya sunnah. Wajib itu sifatnya wajib. Pahalanya lebih tinggi daripada sunnah. Jadi kewajiban ibu-ibu, setelah ibu lakukan, ibu dapat pahala yang besar, namanya wajib. Ya, ibu-ibu sekalian. Taib, ya untuk ibu yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menasihati temannya dan punya solusi ya. Kalau misal memang agak kesulitan, tapi kalau misal kesulitannya itu karena nggak mau, itu bukan kesulitan namanya, nggak mau ya. Jadi tergantung ini apa alasannya ya. Baik, selama masih bisa, wallahu a'lam bishawab. Kalau udah capek sekali misalkan ada mudorot terjadi, kasih tahu suaminya, jangan galak-galak. Jangan ngasih tahu kamu nih minta aja. Nah, jangan ya. Kasih tahu yang benar ya. Mohon maaf ya Bi, lagi capek, bisa nggak besok aja? Pasti insyaallah mikir ya. Iya kan cuma sehari. Insya Allah mikir ya. Biasanya suami kalau misalkan ditolak tuh angkat barbel di olahraga. Biar habis tenaganya ya. Itu salah satu solusi untuk para suami saat cenut-cenut kemudian istri lagi capek tidak bisa melayani ya. Silakan olahraga mungkin ya sambil berzikir kepada Allah. Baik. Wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan kedua, bismillah. Ustaz, selama ini saya merasa setara dengan suami, tapi dalam rumah suami tetap menjadi pemimpin. Saya mentaati suami hanya dalam pikiran saya dan suami sama. Apakah salah Ustadz? Suami tetap menjadi pengambil keputusan. Saya mentaati suami hanya dalam pikiran saya mentaati suami hanya dalam pikiran saya dan suami itu sama. Ibu-ibu itu wajib taat kepada suami, kemudian meyakini apa yang menjadi penjelasan Allah dan Rasulnya. Misal gini, ada konsep pemikiran yang salah yang tidak boleh walaupun hanya di pikiran ibu-ibu saja. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung bagi laki-laki. Secara praktek, ibu-ibu itu memang ingin rasanya dilindungi. Secara praktek itu ibu-ibu
pengen dilindungi, kemudian mentaati suami. Tapi secara konsep pemikiran, ibu-ibu menganggap, enggak kok, saya setara sama suami saya pun bisa menjadi pelindung bagi suami. Nah, itu salah. Itu nggak boleh walaupun dalam pikiran. Melindungi dalam artian ya ibu-ibu sekalian, bukan melindungi menjaga aibnya, tapi melindungi benar-benar secara komprehensif dan keseluruhan. Mau melindungi dari gangguan luar, mau melindungi dari segi fisik. Nah, itu nggak boleh. Walaupun di konsep kepala kita itu nggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan dalam pikiran ibu-ibu sama ibu-ibu dengan suami dalam hal yang sifatnya mubah dan dunia saja, asal dalam pikiran saja, tidak dipraktekkan dengan keangkuhan ibu-ibu di realita, itu nggak masalah. Misal, ibu-ibu kerja, suami kerja, pendapatan sama, dalam pikiran ibu, patuh hiraga jak kurnan, sama ana dengan suami, pendapatan sama, pengeluaran sama, untuk keluarga, effortnya juga sama dalam hal pekerjaan. Tapi ibu-ibu tetap taat kepada suami, tetap nurut kepada suami, pengambil keputusan tetap suami, maka itu tidak masalah. Kalau misal sebatas itu aja, itu kan hal yang mubah aja. Kita mikir, oh, penghasilan sama kok anak sama suami. Kayaknya juga effort untuk ngurus anak-anak juga kayaknya sama suami. Tapi saya harus tetap taat kepada suami. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh masih mubah lah ya. Yang penting ibu-ibu masih taat kepada suami. Asal jangan konsep dasarnya yang ibu-ibu tentang dalam kepala ibu-ibu. Jadi di pikiran ibu sekalian itu, di pikiran ibu yang nanya ya, itu berpikir kalau saya itu sama benar-benar sama suami, tapi memang saya punya kewajiban untuk taat aja. Nah, itu kurang tepat ya. Baik. Alhamdulillah kalau di sini memang masih taat kepada suaminya, maka letakkanlah diri ibu-ibu itu sebagai pengayom untuk suami. Tempat kembali bagi suami. Artinya kan kalau suami lagi naik, ibu-ibu turun, gitu ya. Kalau suami lagi tensi, ibu-ibu meredam. Nah, itu artinya ibu-ibu merasa kalau ibu-ibu itu sebagai menteri atau sebagai permaisuri lah. Permaisuri. Baik. Semoga bisa menjawab ibu-ibu nggih. Asal jangan konsep utama syariatnya yang dirubah dalam pikiran. Khair insyaallah. Semoga ibu yang bertanya diberi kemudahan untuk selalu taat kepada suami. Insyaallah. Baik. Jika ibadah sunnah itu harus dengan izin suami, apakah termasuk sholat sunnah juga? Dan bersedekah dengan uang suami, apakah harus sesuai izin suami juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, secara umum ibu-ibu tidak perlu minta izin untuk beribadah kepada suami. Mau itu ibadah sunnah, apalagi ibadah wajib. Jadi ibu-ibu lakukan aja ibadah tersebut. Nah, tapi dalam perjalanannya saat ada ibadah sunnah yang membutuhkan izin, maka ibu izin. Yang sekiranya itu harus izin kepada suami, maka ibu izin. Misalkan tadi puasa. Puasa itu kan ibadah yang sebenarnya kalau ndak izin itu boleh-boleh saja. Tapi secara praktek kalau ndak izin, suami itu akan aneh gitu. Atau akan merasa kayaknya ada yang kurang nih. Nah, dengan itu ibu-ibu izin terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu kira-kira ibadah sunnah yang mana yang harus diketahui suami, yang saya harus izin, maka ibu-ibu harus izin. Kalau misalkan nggak harus izin, kayak sholat duha, ibu-ibu sekalian udah waktunya sholat duha, ya udah sholat duha aja. Kalau misal dilihat sama suami nih, sholat duha jam segini, terus dinasihati sama suami, Mi, sholat duha jangan jam segini ya, sholat duha jam segini aja, soalnya aku pengen Umi mijitin, ya misalkan gitu, jam segini mijitin, berarti dipindah sholatnya. Itu bukan karena harus atau wajib izin, tapi memang ada di perjalanannya itu memang ada teguran dari suami. Nah, ibu-ibu harus menerka ya, mana ibadah sunnah yang kira-kira harus membutuhkan izin suami. Memang kalau ibu-ibu bisa izin semua ibadah kepada suami itu bagus juga. Itu tidak terlarang juga, bahkan kalau suami ridho seperti itu, ibu-ibu dapat pahala. Jadi setiap kali ibu mau melaksanakan sunnah, aku mau sholat duha dulu ya, sholat duha. Aku mau sholat tahajud dulu ya, bangunin nabinya sholat tahajud dulu, sholat tahajud. Nah, kalau misal bisa izin seperti itu, bahkan saat suami ridho itu lebih baik ya. Tapi yang kedua ini, dan bersedekah dengan uang suami, apakah harus sesuai izin suami juga? Jawabannya, ya jelas iya Bu. Itu uang suami, bukan uang ibu. Kalau misal ibu ndak izin sedekah dengan suami, itu suami dapat pahala, ibu dapat dosa. Kenapa? Karena itu bukan uang ibu, itu uang suami. Jadi kalau misalkan masalahnya itu masalah hak yang sifatnya prerogatif ya, jadi uang itu benar-benar hak suami, ibu-ibu harus izin. Apapun ibadah yang kaitannya dengan maliyah, saat menggunakan uang suami harus izin. Mungkin pernah Ana ceritakan juga ya, ada ibu-ibu di kampung itu nanya, "Ustaz, suami Ana pelit sekali Ustaz.
Ya Allah, padahal uangnya banyak, tapi tidak mau kurban. Boleh nggak kita ambil uangnya untuk kurban, Ustadz? Jawabannya apa ibu-ibu? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kalau ibu-ibu mau ibadah dengan kurban, pakai uang suami, harus izin dengan suami. Anak nanya, Anda jawab, tidak boleh bu, karena itu uang suami. Kita ibu-ibu itu boleh ngambil uang suami saat nafkah tidak terpenuhi aja, dan diambilnya harus sesuai dengan keperluan. Nah itu ya boleh ibu-ibu ndak izin ngambil. Tapi kalau kebutuhan nafkah terpenuhi, ibu-ibu pengen sedekah tapi dari uang suami, harus izin ke suami. Ana jawab, bu nggak boleh kayak gitu. Terus ibu-ibunya bilang, ya Ustaz gimana dong, Ana udah ambil terus Ana kurbanin, itu gimana? Terus ya minta maaf sama suami. Jadi ibu bilang, ibu ngambil uang segini, terus saya pakai kurban dan sebagainya. Itu bu ya. Baik. Izin bertanya Ustadz, manakah yang lebih didahulukan, memberi nafkah bulanan ke istri atau mengirim uang ke ibu? Dua-duanya. Baik, jawabannya dua-duanya ya, bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang lebih utama, ya kita utamakan dua-duanya. Kita utamakan dua-duanya. Jadi kita benar-benar harus bijaksana dalam masalah ini. Jangan sampai kewajiban kita terhadap istri itu melupakan kewajiban kita terhadap ibu kita. Cuma kalau misalkan gini Ustaz, ada uang pas-pasan untuk keluarga, kemudian ibu minta sebagai bentuk nafkah kepada orang tua, mana yang harus kita dahulukan? Memberi nafkah kepada keluarga atau ngirimin ke ibu kita? Jawabannya kalau bisa tetap harus disisihkan ngirim ke ibu. Tetap harus disisihkan. Berapapun asal ngirim ke ibu. Satu lagi, berapapun asal ngirim ke ibu. Jadi gimana, itu bentuk hormat kita sebagai seorang suami kepada ibu kita. Dan istri benar-benar harus faham dalam masalah ini, subhanallah. Masya Allah. Jadi istri yang solehah itu adalah istri yang mengerti keadaan suami dan menggapai ridhonya. Misalkan uang benar-benar pas-pasan nih, tapi ibu minta. Istri kan kadang yang ngatur keuangan. Nah istri itu benar-benar harus, ya udah mas, kasih aja ibu segini, terus sekalian minta pengertian kalau kita itu lagi pas-pasan juga, nggak masalah. Insya Allah ibu mengerti. Asal itu bukan hal yang urgen ya. Kalau misalkan urgen ya kita bisa alokasi lah, mana yang lebih maslahat terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan masih bisa, maka istri itu benar-benar harus mengerti. Ibu yang utama bagi suami. Jangan sampai ketika ibu minta, padahal bisa ngasih ibu, terus istrinya ngomong, nggak usah lah kasih ibu mas, cukup aja lah ini untuk kita aja pas-pasan kayak gini, padahal masih bisa menyisihkan. Bayangkan nih, sisihan yang dikasih ibunya, masih juga ngomong jangan dah dikasih ibu, na'udzubillah. Nah ini bukan perangai istri yang baik ya, tentu saja. Jadi jawabannya sebenarnya kalau misalkan ditanya mana yang lebih utama, dua-duanya utama. Istri utama, ibu utama, tapi dalam masalah bakti, ibu yang diutamakan. Bagaimanapun keadaannya, untuk bapak yang nanya, saat bisa ngirimin orang tua, kirimin orang tua dulu. Walaupun nih, saat dalam terdesak, agar ibu kita tidak merasa kayak gimana, kita harus berhutang, maka berhutanglah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dalam masalah itu. Gitu ya, asal tidak memudorotkan. Baik. Izin bertanya Ustadz, apakah saya berdosa dan dilaknat malaikat ketika saya menolak ajakan suami dengan alasan suami bau rokok, padahal suami tahu istrinya alergi bau rokok, pusing, nafas agak sesak. Syukron wa jazakallahu khairan. Berat nih. Ini suaminya berdosa juga nih. Rokok haram. Rokok haram. Tidak boleh merokok. Kemudian saat ada kemudorotan yang terjadi di diri kita, kita menolak, ibu-ibu menolak ajakan itu misalkan masih dibolehkan, tapi saat masih bisa layani. Suruh pakai masker. Suruh pakai masker. Kalau nggak gini bu, pakai sistem bergen. Aku mau layani kamu berhenti ngerokok. Ada. Kayak gitu. Nggak tahu ini masuk nggak ya. Ibnu Qudamah itu pernah menjelaskan dalam kitab Mukhtasar. Sebenarnya ini dalam masalah salam dan hajar. Jadi kita kan nggak boleh
tidak salam atau bertengkar sama saudara kita lebih dari 3 hari, kecuali agar dia sadar. Jadi kita boleh tidak menghajar dia, tidak ngajak ngomong dia lebih dari 3 hari. Kalau misal diharapkan dengan itu dia berubah, itu boleh. Nah, wallahu a'lam ini masuk apa enggak. Kalau misalkan ibu-ibu ancam, kalau kamu masih ngerokok, aku nggak mau melayani. Nah, wallahu a'lam itu masuk nggak? Jangan-jangan langsung berhenti dah ngerokok. Wallahu a'lam bishawab. Sama kayak kisah salah seorang teman ya, itu pernah bercerita, ada temennya, suaminya itu nggak taat lah dalam agama. Suaminya nggak taat dalam agama, nggak sholat, nggak puasa, gitu. Istrinya sudah dalam keadaan hijrah. Kemudian istrinya nanya lah ke Ustadz, salah satu temennya, gimana kalau misalkan itu menjadi alasan ana untuk mentalak suami ana, atau minta talak ke suami ana, boleh nggak? Jawabannya boleh, karena dia sudah tidak menjalani kewajiban dia selayaknya seorang suami. Salah satunya adalah pendidik. Walaupun ketika bersabar dalam masalah itu lebih baik, tapi itu bisa menjadi alasan. Akhirnya dengan pertimbangan ngomonglah dia, aku tuh udah nanya ke ustadz, ternyata ini bisa jadi alasan untuk minta cerai. Kalau kau masih kayak gini, aku minta cerai sekarang. Tunggu bentar, langsung ambil wudhu, sholat ya. Nah ini kan bisa jadi kalau misalkan kita buat seperti itu dia berubah. Tapi ini dengan pertimbangan. Kalau misal berubah iya, kalau misalkan enggak jangan. Ya. Nah kalau dalam masalah ini, karena ini merupakan kewajiban, selama masih bisa, tentu saja dengan terus berdakwah kepada suami bahwasanya kamu tega sama aku melayani kamu agar kamu senang, terus kamu itu melakukan hal yang tidak aku suka ketika melayani kamu, nih gimana ceritanya? Nah itu kan bisa dikasih nasihat, tolong janganlah ngerokok, atau misalkan tidak bisa 100% kurangilah ngerokok, minimal saat kamu minta jangan bau rokok mulutnya. Jadi gitu ya, kalau bisa berhenti ya. Jadi kalau misalkan berhenti, insya Allah semakin cinta, melayani dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya itu tergantung aja sih. Kalau misalkan kita ibu-ibu masih bisa melayani, ternyata ibu-ibu tolak, itu masih mendapatkan laknat. Seharusnya seperti itu dari keumuman hadis, ya. Masih bisa melayani, tapi di sana ada kemungkaran yang membuat ibu-ibu berada dalam kemudaratan. Nah ini ibu-ibu sekalian yang bertanya ini yang tahu sejauh apa mudarat di diri ibu-ibu dan sejauh apa ibu-ibu bisa menanggulangi itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selama masih bisa, insyaallah dilakukan. Tentu saja dengan diskusi. Baik. Nasihat satu lagi sebelum ditutup dengan doa kafaratul majelis, ibu-ibu sekalian, mohon kembali ke tempatnya lagi. Kita dalam belajar itu tentu saja harus menjunjung tinggi kehormatan saudara kita atau saudari kita. Maka dengan kita menjunjung tinggi kehormatan mereka, kita secara otomatis itu harus menjunjung tinggi ukhuwah. Ya. Nah, ukhuwah Islamiyah itu berlaku benar-benar lebur untuk semuanya, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, makanya Nabi SAW itu sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, datang ke undangan orang miskin, terus senyum kepada semuanya, muamalah kepada semuanya. Kemudian ketika menuntaskan permasalahan, beliau adil, mau yang miskin mau yang kaya beliau adil, mau yang hitam mau yang putih kulitnya mau yang merah beliau adil. Maka hendaklah kita dalam berdakwah dan bermuamalah dalam majelis ilmu itu tidak ada eksklusivitas. Jadi tidak ada circle-circlean tuh ibu-ibu sekalian. Jadi circle ini musuhnya circle ini ngomongin circle ini. Di circle ini ada ibu-ibu yang tidak disenengin, di circle ini diomongin jadi bahan gibah 1 semester. Ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi eksklusif itu tidak diperbolehkan, terutama bagi penuntut ilmu. Semuanya harus sama aja, kita ajak semuanya. Kita sapa semuanya. Tentu kecondongan hati terhadap sahabat itu ada. Nah, masalah ibu lebih mencintai ini sebagai seorang sahabat, nah masalah silahkan. Karena kesolehahannya, karena kebaikannya silahkan. Tapi secara muamalah umum tidak boleh membuat circle sendiri atau eksklusif dalam masalah majelis, gitu ya. Duduk semuanya saling menasehati, gitu Bu ya. Baik. Mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.